3 kali aksi tawuran 2 kelompok warga pecah di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya mengakibatkan korban luka, tawuran itu juga membuat lapak pedagang terbakar hingga membuat warga resah. Gubernur DKI Jakarta pun meminta wali kota untuk menindak tegas para pelaku tawuran. Dua kelompok yang berbeda gang terlibat aksi tawuran di depan pasar Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Aksi tawuran kali ini merupakan serangan balasan dari tawuran sebelumnya. Akibat tawuran ini, 1 orang terluka di lengan akibat terkena sabetan senjata tajam. Dan korban dibawa ke puskesmas untuk pertolongan medis. Selang 1 hari, tawuran kembali terjadi untuk ketiga kalinya, masih di lokasi yang sama pada Jumat malam. Aksi tawuran ini berlangsung lama sekitar 1 jam. Akibatnya, 2 lapak pedagang di pasar Gili-Gili jadi sasaran perusakan dan ludes terbakar. Warga dan pedagang pun resah akibat aksi tawuran yang kerap terjadi, hingga mengancam keselamatan dan lapak dagangan jadi sasaran perusakan dan pembakaran. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi datang dan melepaskan tembakan gas air mata. Tawuran yang terjadi 3 hari berturut-turut ini direspon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan sudah menginstruksikan ke Wali Kota Jakarta Pusat dengan berkoordinasi dengan aparat untuk tidak segan-segan menindak aktor intelektual di balik tawuran. Dan saya sudah memerintahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, tentunya melalui penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi inisiator dari tindakan kekerasan ini. Dan saya minta untuk segera didamaikan, dihentikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Selain langkah tegas, Pramono juga menekankan upaya persuasif untuk menghentikan konflik agar tidak meluas. Ia meminta pihak terkait turun ke lapangan dan memediasi kelompok-kelompok yang memicu tawuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur serta adanya aktivitas tambang liar menyebabkan banjir bandang dan melanda 6 desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video yang merekam air bah menerjang pun viral. Warga histeris melihat banjir bandang menerjang 6 desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. 6 desa yang terdampak yakni Desa Argapura, Desa Cintamanik, Desa Bangunjaya, Desa Rengas Jajar, Desa Batu Jajar, dan Desa Tegalega. Pihak BPBD Kabupaten Bogor menyatakan banjir akibat dampak hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut ditambah adanya aktivitas pertambangan liar. Hujan deras ini membuat air dari aliran kali meluap, diantaranya Kali Tipar, Kali Cipangaur, dan Kali Kadaung. Namun pihak BPBD belum bisa memastikan dampak kerusakan banjir bandang ini karena masih dalam pendataan. Sementara video banjir bandang yang terjadi di lokasi pun viral, di mana aliran air masuk ke permukiman saat hujan masih terjadi. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akibat hujan deras semalaman, jalur alternatif penghubung 2 kabupaten amblas sepanjang 15 meter. Akibatnya warga harus berputar sejauh 1,5 kilometer melewati area persawahan untuk sampai ke tempat beraktivitas. Material tanah dengan ketinggian 50 meter dan panjang sekitar 15 meter amblas hingga menyebabkan badan jalan hilang masuk ke dalam sungai. Di jalan penghubung alternatif Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, Dusun Kirang, Suruh, Kabupaten Semarang. Jalan ini amblas usai hujan lebat mengguyur sepanjang malam. Warga mengaku mengetahui tanda-tanda longsor sejak beberapa hari sebelumnya. Retakan jalan semakin melebar hingga akhirnya amblas. Kejadian ini sudah 2 kali di lokasi yang sama, meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terutama pelajar dan pekerja terganggu dan harus memutar sejauh 1,5 kilometer melewati area persawahan. Semalam itu hujan semalaman. Nah, terus pagi itu tanah itu udah mulai bergerak.
dan paginya longsor. Sebelum longsor masih ada yang lewat, mobil bisa, tapi ya lari. Itu pun sudah mendak setengah meter. Pelan-pelan gitu Pak? Iya pelan-pelan lari, kira-kira jam 5. Warga diimbau menggunakan jalur alternatif dengan tetap berhati-hati, mengingat medan yang cukup beresiko. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Akibat air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah warga terendam banjir di Pagedangan, Tangerang, Banten. Warga terpaksa mengungsi di masjid dan balai warga. Air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah warga di Desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter hingga mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh akibat rumahnya terendam banjir. Banjir akibat kiriman dari Bogor. Cuma, Bu, ini ibu nggak ngungsi nih. 350 rumah terendam banjir, namun sampai saat ini belum ada bantuan. Saat ini warga mengalami penyakit gatal dan pusing, berharap ada bantuan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi Lebaran Tanah Abang kembali digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain atraksi khas Betawi, jajanan dan makanan khas Betawi menjadi tujuan pengunjung. Dan berikut laporan jurnalis Aya Nufus dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, tradisi Lebaran Tanah Abang 2026 kembali digelar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak Minggu pagi, festival ini sudah diramaikan oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah, khususnya di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan di belakang saya ini adalah situasi panggung yang baru saja dibuka sekitar 15 menit yang lalu. Acaranya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian juga ada penampilan-penampilan seru seperti tarian khas Betawi, kemudian juga atraksi palang pintu, kemudian juga manusia petasan yang menjadi daya tarik utama. Selain itu di belakang saya sini ini juga menjadi salah satu perhatian yang selalu mengundang banyak sekali pengunjung, yaitu berbagai stand makanan atau produk UMKM yang dihadirkan di Lebaran Tanah Abang 2026 ini. Salah satunya menghadirkan makanan khas Betawi tentunya, yakni kerak telur yang ada di belakang saya situ kalau Anda bisa melihat. Kemudian juga ada dodol khas Betawi. Tidak hanya menjajakan dodol saja, namun juga sejumlah stand dodol ini menghadirkan bagaimana sih cara pembuatan dodol secara langsung yang bisa dilihat oleh pengunjung hadir di sini. Selain itu ada bir peletok dan juga aneka ragam makanan dan juga jajanan lainnya. Memang untuk Lebaran Tanah Abang 2026 ini tidak hanya sebagai festival saja atau festival biasa saja, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan tradisi Betawi. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, gerai pembuatan kartu layanan gratis khusus lansia dan penyandang disabilitas kembali dibuka di acara Hari Bebas Kendaraan atau CFD di Sudirman, Jakarta. Kartu layanan ini nantinya bisa digunakan untuk mengakses transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, MRT, ataupun Jaklingko dan gratis. Dan berikut laporan jurnalis kami, Berliana Mileni. Dinas Perhubungan DKI Jakarta hari ini kembali membuka booth untuk membuat kartu layanan gratis khusus untuk lansia di atas 60 tahun dan juga penyandang disabilitas. Nah, kalau bisa Anda lihat, ini dari jam 6 pagi tadi ini sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias ingin membuat kartu layanan gratis yang nanti bisa digunakan untuk naik Transjakarta, kemudian MRT ataupun LRT. Nah, untuk mengetahui keseruannya, saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu masyarakat yang saat ini sedang mengantri nih untuk membuat kartu layanan gratis. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu boleh maju sedikit, Bu? Oke. Nah, Ibu boleh diperkenalkan namanya siapa nih, Bu? Ya. Susi Sugiyarti. Haji Rohaya. Ibu Eti Sumiati. Ibu nih hari ini gimana nih, bisa diceritakan sedikit untuk proses pendaftaran kartu layanan gratis, Ibu?
Mudah. Terus kita dibantu sama karyawan dari Transjakartanya. Jadi kita hanya menyerahkan KTP. Setelah itu kita didata. Setelah didata langsung dipoto dan mendapat nomor antrian, itu aja. Boleh tadi apa aja sih yang bisa dibawa untuk persyaratan daftar ini? KTP aja. Terus sama usia lansia 60. Nah, apa sih tanggapan Ibu nih terkait program ini nih? Kalau bisa dipermudah, terus lagi jangan seminggu sekali. Jadi karena di sini kan warga banyak, kalau antri seperti ini untuk usia-usia lansia sepertinya sulit. Ini lagi proses ngantri ya, ini lagi nunggu kartunya. Iya, betul. Ibu terima kasih banyak atas waktunya ya, selamat beraktivitas kembali. Nah, tadi pemirsa bagaimana antusias masyarakat untuk mendapatkan kartu layanan gratis yang bisa digunakan untuk naik transportasi umum di Jakarta. Nah, hari ini disediakan totalnya 200 peserta dan masyarakat bisa langsung datang untuk membuatnya dengan membawa fotokopi KTP dan juga pas foto. Nah, ini harapannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa akses transportasi umum ini lebih mudah dan juga inklusif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Ahmad Putra, iNews melaporkan. 3 kali aksi tawuran 2 kelompok warga pecah di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya mengakibatkan korban luka, tawuran itu juga membuat lapak pedagang terbakar hingga membuat warga resah. Gubernur DKI Jakarta pun meminta wali kota untuk menindak tegas para pelaku tawuran. Dua kelompok yang berbeda gang terlibat aksi tawuran di depan Pasar Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Aksi tawuran kali ini merupakan serangan balasan dari tawuran sebelumnya. Akibat tawuran ini, 1 orang terluka di lengan akibat terkena sabetan senjata tajam. Dan korban dibawa ke puskesmas untuk pertolongan medis. Selang 1 hari, tawuran kembali terjadi untuk ketiga kalinya, masih di lokasi yang sama pada Jumat malam. Aksi tawuran ini berlangsung lama sekitar 1 jam. Akibatnya, 2 lapak pedagang di Pasar Gili-Gili jadi sasaran perusakan dan ludes terbakar. Warga dan pedagang pun resah akibat aksi tawuran yang kerap terjadi, hingga mengancam keselamatan dan lapak dagangan jadi sasaran perusakan dan pembakaran. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi datang dan melepaskan tembakan gas air mata. Tawuran yang terjadi 3 hari berturut-turut ini direspon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan sudah menginstruksikan ke Wali Kota Jakarta Pusat dengan berkoordinasi dengan aparat untuk tidak segan-segan menindak aktor intelektual di balik tawuran. Dan saya sudah memerintahkan pada Wali Kota Jakarta Pusat, tentunya melalui penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi inisiator dari tindakan kekerasan ini. Dan saya minta untuk segera didamaikan, dihentikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Selain langkah tegas, Pramono juga menekankan upaya persuasif untuk menghentikan konflik agar tidak meluas. Ia meminta pihak terkait turun ke lapangan dan memediasi kelompok-kelompok yang memicu tawuran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, warga digegerkan dengan ditemukannya jasad seorang pelajar Madrasah Sanawiyah PS berusia 15 tahun di area pesawahan Kampung Hegarasa, Desa Ciherang, Dramaga, Bogor. Saat ditemukan, jasad korban tertelungkup dan terdapat luka sabetan senjata tajam hingga warga menghubungi Polsek Dramaga. Usai diidentifikasi, jasad dievakuasi menggunakan kain sarung ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Dugaan sementara korban tewas akibat jadi korban tawuran antar pelajar. Polisi juga masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Sesosok mayat pria ditemukan mengering dan nyaris menjadi kerangka di dalam rumah di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polisi serta Babinsa pun langsung mengamankan lokasi.
Jasad pria WI ditemukan sudah mengering dan nyaris menjadi kerangka di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jasad pertama kali ditemukan saudaranya yang datang untuk menjenguk lantaran tidak ada jawaban serta korban tidak ada kabar selama sebulan. Warga mencoba mengintip hingga tercium bau menyengat. Khawatir terjadi hal yang tak diinginkan, kerabat korban memanggil ketua RT dan pihak keamanan dan mencoba masuk ke dalam rumah. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi mengenaskan terbaring di atas sofa. Itu saya dapat kabar itu hanya penunggu rumah ini aja, yang pemilik itu sedang ada di luar kota. Jadi ini sendiri ya. Untuk saat ini saya tahunya sih dari warga emang sendiri dia jaga rumah ini. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Sementara pihak keluarga memutuskan tidak memperpanjang hal ini dan akan langsung menguburkan jasad korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Panik kaki terjepit besi perosotan, seorang bocah TK dievakuasi petugas damkar di kawasan Kandangan, Surabaya, Jawa Timur. Damkar harus memotong besi yang menyebabkan kaki korban terjepit. Tim damkar berusaha menenangkan bocah laki-laki 6 tahun, Ravandra, yang kaki kanannya terjepit di alat permainan perosotan di Sekolah Taman Kanak-Kanak kawasan Kandangan, Surabaya. Sesekali, petugas berusaha mengajak bicara korban agar tidak panik saat proses evakuasi dilakukan. Petugas memotong bilah besi yang menyebabkan kaki korban terjebak menggunakan alat pemotong besi. Peristiwa berawal saat korban tengah asik bermain perosotan, namun tanpa sengaja kakinya menginjak besi yang bolong hingga kakinya terjepit. Suasana sekolah sempat tegang karena korban merintih kesakitan. Apalagi saat guru berusaha membantu melepas kaki kanan, namun gagal. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan damkar. Evakuasi berjalan 10 menit hingga kaki korban berhasil dikeluarkan dari sela besi. Kita keluar, alhamdulillah damkar ditelepon dengan gerak cepat langsung tiba ke sekolahan. Terima kasih atas pelayanannya yang begitu sat-set. Beruntung akibat kejadian ini, korban tidak mengalami luka dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Nekat berselingkuh dengan istri orang, seorang anggota polisi digerebek warga di sebuah rumah kontrakan di Nganjuk, Jawa Timur. Penggerebekan dilakukan setelah suami curiga istrinya yang merupakan pegawai P3K di Snaker Nganjuk berselingkuh sejak 2 tahun lalu. Warga menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat perselingkuhan seorang anggota polisi dan pegawai P3K, Dinas Tenaga Kerja di Kelurahan Begadung, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Warga yang geram mengepung rumah kontrakan untuk menunggu kedua pelaku keluar. Karena tak kunjung keluar, warga melampiaskan dengan merusak bodi mobil pelaku yang terparkir di luar rumah. Akibat pengepungan ini, polisi dan provos datang untuk mengamankan kedua pelaku dari persembunyiannya. Guna menghindari amuk massa, anggota polisi berinisial DE dan pegawai di Snaker berinisial AN langsung dimasukkan ke mobil provos lalu dibawa ke Mapolres Nganjuk. Penggerebekan dilakukan oleh suami AN yang mencurigai perselingkuhan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Setelah dibuntuti adik suaminya, barulah diketahui rumah kontrakan pelaku hingga dilakukan penggerebekan. Menurut warga, kedua pasangan selingkuh ini sudah mengontrak sejak November 2025 lalu. Itu Pak. Kalau di KTP Dani. Oh, Prasetyo gitu loh misalnya. Oh gitu. Tadi penggerebekan itu tugasnya di mana Pak? Tugas sebagai apa? Nganjuk. Katanya Polres Nganjuk. Cuman izin di rumah kontrakannya nggak dikasih tahu kalau. Usai penggerebekan, keluarga suami berharap anggota polisi yang berselingkuh itu diberi sanksi tegas karena telah merusak rumah tangga warga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang remaja berkebutuhan khusus menjadi korban pemerkosaan hingga hamil di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap polisi setelah 7 bulan dari peristiwa pemerkosaan. Seorang pria ini hanya bisa tertunduk saat digiring oleh personel Satuan PPA Polres Metro Jakarta Utara ke ruang penyidik. Pria ini merupakan pelaku pemerkosaan remaja berkebutuhan khusus di bawah umur, berumur 16 tahun yang merupakan teman dari adik pelaku.
Kejadian bermula saat korban ingin menemui adik pelaku. Di rumahnya tidak ada, sehingga pelaku berniat memperkosa korban mengajak ke lantai 2 rumahnya. Korban ditarik dan terjadi pemerkosaan. Bahkan dilakukan tidak hanya sekali hingga hamil. Kini usia kehamilan siswi SMA ini memasuki usia 8 bulan. Sementara tersangka juga diketahui telah berkeluarga dan pernah melakukan perbuatan serupa terhadap korban lain. Tersangka terancam hukuman perbuatan cabul dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP menjadi korban perundungan di Tuban, Jawa Timur. Korban dianiaya teman-temannya di sekolah. Seorang siswa menjadi korban penganiayaan teman-temannya di salah satu SMP di Jenu, Tuban. Korban terdesak hanya bisa menahan sakit. Para pelaku yang diduga merupakan kakak kelasnya bergantian menganiaya korban. Kekerasan ini terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para siswa untuk belajar. Korban merupakan siswa kelas 7, sedangkan para pelaku siswa kelas 9. Kini kasusnya dalam penanganan Polres Tuban. Pihak kepolisian telah mendatangi sekolah dan pihak terkait untuk mendalami kasus ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang ibu tewas di rumah kontrakannya karena dibunuh anak tirinya di Tangerang, Banten. Pelaku meminta handphone korban namun tidak diberi. Rumah kontrakannya di Wanita ini ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Curug, Tangerang. Korban pertama kali ditemukan suaminya ketika pulang bekerja. Kondisi korban mengenaskan di atas kasur lantaran mengalami luka di kepala dan wajah. Sebelum ditemukan tewas, korban dan anak tirinya sempat terlibat cekcok. Kayak bodem main. Hah? Kepala. Emang sempat ribut gitu, Pak? Ya ributnya kurang jelas benar sih, sebenarnya di dalam dia tertuntut. Polisi telah melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Nanang, anak tiri korban, ditangkap polisi di Kampung Babakan, Binong, Tangerang. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba melawan dan melarikan diri hingga diberi tindakan tegas terukur. Dari pengakuan pelaku, tega menghabisi nyawa ibunya lantaran kesal tidak diberikan telepon genggam milik korban. Penyelidikan polisi, pelaku positif mengkonsumsi narkotika. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo dan Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek penjual tempe berhasil kumpulkan uang untuk menuju ke Baitullah tahun ini. Selama 40 tahun, nenek ini menyisihkan uangnya sebesar Rp10.000 untuk DP dan pelunasan haji. Kasida, seorang nenek yang kini berusia 70 tahun, masih berprofesi sebagai penjual tempe. Usia yang sudah senja tak menyurutkan semangatnya terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk pelunasan haji. Nenek asal Padukuhan 3 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini berjualan tempe di Pasar Kelurahan Panjatan. Pada tahun 2012 lalu, Kasida mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Setelah menanti belasan tahun, ia akhirnya akan segera menginjakkan kaki ke Baitullah tahun ini. Saya pasrah sama Allah. Moga-moga Allah melindungi saya. Nggak takut. Sudah mantap ke tanah suci. Kalau punya keinginan untuk naik haji itu sudah lama, Mbak? Ya sudah. Kan dulu belum ada tabungan, masih nyekolah ke anak, besarkan anak, untuk semuanya anak. Sekarang sudah lumayan anak-anak, saya mikir dirinya sendiri untuk ibadah haji. Aku seneng kan, bangga dari ming pianak kaya kados simbok kan ming piyayi biasa, mboten gadah jabatan, mboten gadah pensiunan lah napa ngoten. Rezekine simbok saged daftar haji, bangga, seneng.
Rencananya, Kasidah akan bertolak menuju Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta. Ia akan diberangkatkan pada Selasa, 21 April 2026 dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang guru honorer di Kalitanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat nyaris ambruk. Khawatir roboh sewaktu-waktu, sang guru sering menginap di rumah tetangganya di saat hujan. Sri Handayani, guru honorer tinggal di Kalitanjung, Harjamukti, Kota Cirebon. Rumah semi permanen yang ditempatinya nyaris ambruk dan sudah mengalami kemiringan hingga sekitar 50 cm. Sri Handayani merupakan tenaga pengajar honorer di sebuah sekolah luar biasa sejak Juli 2022 untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dengan penghasilan Rp750.000 per bulan, sehingga belum mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya. Rumah yang dibangun pada akhir tahun 2011 tersebut belum pernah direnovasi. Hanya untuk tidur bermalam aja gitu. Oh, ketika ada hujan Ketika ada atau hujan, ya terutama kemarin bulan puasa kemarin itu kan masih ada hujan itu, hujan sama dicampur angin itu yang dikhawatirkannya roboh, makanya saya ngungsi di rumahnya Adi. Selain penghasilan dari mengajar, Sri Handayani juga berjualan ala kadarnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.